Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami Kau ajar untuk menghadapi penderitaan, masalah, dan salib dalam hidup kami sendiri, sehingga Putramu mengatakan untuk memikul salibmu sendiri. Bantu kami ya Bapa untuk lebih menyelami misteri salib hidup kami, misteri salib Yesus, dan misteri salib umat manusia, sehingga kami dapat menggantungkan diri dan memohon rahmat daripadamu. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku terkasih dalam Kristus, dalam bacaan pertama kita mendengar bagaimana Daniel bersama dua temannya sedang dibakar dengan api yang bernyala-nyala, tetapi mereka tidak mati. Bahkan raja melihat ada seseorang yang menolong mereka, sehingga mereka terbebaskan dari hukuman mati itu. Saudaraku terkasih dalam Kristus, saya mau mengatakan apa? Kerap kali salib itu, penderitaan itu, masalah itu harus terjadi, supaya kita bisa melihat mujizat karya cinta kasih Allah yang besar lewat penderitaan dan salib itu. Coba kita lihat, kita perhatikan juga ketika Yesus membangkitkan Lazarus, sahabat temannya. Ya, ketika diberitahu bahwa Lazarus wafat, kemudian Yesus mengabaikan. Baru setelah 4 hari kemudian Yesus datang dan kemudian membangkitkan Lazarus yang telah mati itu. Nah, hal ini mau menunjukkan kepada kita apa? Bahwa kerap kali penderitaan salib itu terjadi dalam hidup kita, tetapi dalam proses menanggung penderitaan, menanggung salib itu kita belajar tentang beberapa hal yang fundamental. Pertama, tentang kelemahan, kekurangan, dan keberdosaan kita sendiri. Ya, mungkin keras kepala, mungkin sombong, mungkin malas. Ya, kita belajar, kita ditunjukkan ada sesuatu yang harus diperhitungkan dalam diri kita. Itu yang pertama. Juga dengan orang-orang lain, kita diajak untuk merenungkan tentang misteri dosa. Misteri dosa yang tak dapat kita tanggung, tetapi nyata de facto ada di dalam diri kita, atau di dalam diri orang-orang di sekitar kita. Nah, jadi dengan kata lain kita diajak untuk merenungkan, memikirkan, mengolah sesuatu yang harus kita perhatikan, supaya akhirnya kita membutuhkan rahmat Tuhan, supaya kita dibebaskan, supaya kita diajari, ya, supaya kita bisa menanggung penderitaan itu dan kita menemukan sesuatu yang lebih berharga daripada sekedar penderitaan itu saja. Jadi dengan kata lain, penderitaan dan salib itulah maka kita diajak untuk naik ke tingkat lebih tinggi, kepada tingkat iman, ya, kepada tingkat iman, bukan hanya kepada pengalaman sakit sebagai manusia, sebagai apapun juga, tapi di tingkat pada iman kita bersandarkan kepada Tuhan dan kita mohon rahmat belas kasihan daripadanya. Nah, sebetulnya itu yang mau disampaikan Tuhan lewat penderitaan Yesus, lewat salib Yesus, lewat pengorbanan Yesus, bahwa Dia harus menanggung itu semua, ya. Dan yang beruntungnya kita sebagai orang Kristen, bahwa kita tidak hanya sendirian. Yesus yang memulai itu, gitu loh. Yesus yang membebaskan itu. Yesus yang menghancurkan kuasa dosa. Yesus menghancurkan kuasa kegelapan. Yesus menghancurkan kelemahan dan keterbatasan kita. Nah, disitulah penderitaan itu kita bersama menderita bersama Yesus. Maka ketika kekuatan kita sebagai orang Kristen dan orang Katolik, terutama orang Katolik, kita melihat bahwa salib itu menjadi tanda keselamatan. Seluruh karya Santo Paulus pada intinya, pada dasarnya adalah mengajarkan kita bahwa salib, tanpa salib tidak mungkin ada keselamatan. Dan itu berkali-kali diulang oleh Santo Paulus. Aku mewartakan Kristus yang tersalib, ya. Ya, itulah menjadi kekuatan kita. Nah, sekali lagi saya mengatakan, di dalam saliblah kita diselamatkan. Di dalam penderitaan yang sedang kita alami, kita dibebaskan. Ya, jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, dan ini bukanlah yang gampang dan bukan yang mudah dan bukanlah sesuatu yang sederhana yang seperti saya omongkan. Karena ketika kita mengalami salib, mengalami penderitaan, kita juga betapa sulitnya, betapa mungkin marah juga, mungkin kecewa juga, mungkin apalah yang membuat kita
tidak berdaya. Nah, disitulah sebetulnya menunjukkan ketidakberdayaan kita supaya kita bersandar kepada Tuhan. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, mendekati dan menjelang masa Paskah ini, masa Prapaskah ini sebentar lagi kita melihat itu dalam minggu Palem ini, minggu suci ini. Coba kita lihat unsur itu, dan di sana bukan hanya ada unsur penderitaan, unsur salib karena orang lain, tetapi juga ada unsur kuasa kegelapan juga bermain di sana yang mengeraskan hati orang Yahudi, orang Farisi sehingga Yesus dihukum mati, ya. Jadi itu bukan sekedar hanya tindakan kebencian belaka, tetapi kebencian yang didasarkan kepada suatu pengertian yang keliru tentang keselamatan, tentang Yesus. Yesus dianggap menghujat Tuhan. Nah, konkretnya apa saudaraku terkasih? Maka seperti Yesus juga, sekali lagi Yesus mengalami itu semua. Ya, harus dijalani. Ya, ini harus kujalani. Maka ketika di Taman Getsemani, Yesus mengatakan, yang ku kehendaki sebetulnya untuk aku dilepaskan dari piala ini, ya. Tetapi karena kehendakmu terjadilah. Aku menanggung semua itu untuk manusia. Nah, demikian juga ketika kita menanggung beban dosa, beban salib, beban penderitaan, yang harus kita tanggung pada beban dosa kita sendiri. Sekali lagi beban dosa kita sendiri, juga beban dosa orang-orang di sekitar kita, ya. Dan itu yang harus kita tanggung juga, yang harus kita pegang juga dalam hidup kita. Maka mari saudaraku terkasih, ada hal yang menurut saya sangat penting di dalam persiapan ini adalah kita mohon Roh Kudus supaya kita kuat di dalam proses yang sedang kita jalani ini, proses penderitaan, proses salib. Ya, coba kita lihat sekarang di dunia internasional, Rusia menghancurkan Ukraina. Kenapa tidak dihindarkan begitu kan? Tapi mungkin itu juga harus terjadi supaya mata batin banyak orang terbuka juga. Kenapa ada perang dunia kedua? Kenapa ada perang dunia pertama? Mungkin juga ini menjadi sebab perang dunia ketiga. Kaitannya satu sama lain. Ketika Rusia menyerang Ukraina, maka terjadi perselisihan bangsa-bangsa. Ya, komoditi-komoditi yang sentral, misalnya gas, segala macam, minyak dan segala macam yang tak dapat diberikan ke Eropa Barat, ya, dan segala macam. Sehingga saling berkait, saling mengikat satu sama lain, dan orang semakin terbuka bahwa perang ini mengerikan gitu kan. Orang bisa saja dengan nuklir, pejet nuklir, semua hancur lebur dunia ini, ya. Nah, itulah saudaraku terkasih dalam Kristus. Mungkin ini juga harus terjadi. Kita nggak tahu juga akibatnya. Di Indonesia juga harga minyak naik. Kalau harga minyak naik, naiklah yang lain-lain juga, ya. Kemudian komoditi-komoditi lain juga naik semua. Ya, nah disitulah peran pemerintah yang dapat dan mampu untuk membantu rakyat semesta ini untuk bisa bertahan dalam situasi yang berat ini. Di samping itu pandemi juga dengan utang yang begitu besar, sekarang juga harus dengan biaya yang besar. Maka saudaraku terkasih dalam Kristus, semoga kita semua semakin bersandar kepada Tuhan, tapi juga melihat dosa-dosa kita sendiri, dosa orang lain, dan kita mohon belas kasihan Allah bagi kita semua, bagiku, bagi Anda, bagi gereja, bagi seluruh umat semesta. Karena sekali lagi kita tidak dapat dan tidak mampu mengurus semuanya dengan kekuatan kita sendiri. Dan kita diajak untuk lebih menyandarkan diri kepada belas kasihan Allah. Ya, semoga Tuhan memberkati Anda dan Anda tetap kuat di dalam proses kehidupan yang tidak mudah. Semoga Anda mengatakan ya kepada Tuhan atas segala sesuatu yang sedang Anda hadapi dan kita hadapi bersama. Semoga Paskah ini menguatkan dan meneguhkan kita akan jaminan untuk duduk bersama Tuhan, bersama Bunda Maria, bersama Santo Yosef yang membantu kita dalam proses ini. Tuhan memberkati Anda semua dan kita semua dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.